ada insang, terus ada paru-paru, permukaan kulit, dan trakea. Kira-kira itu alat pernapasan pada apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa? Alat pernapasan pada hewan? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang alat pernapasan pada hewan. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning teacher, good morning my friend. Good morning everybody, how are you? Just fine. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat anak-anak bunda yang ada di rumah. How are you today? I feel good. Oke, gimana? Udah siap semua belum belajarnya hari ini? Oke, kalau udah siap, ini nih KD-nya. Kita hari ini akan belajar tentang alat pernapasan pada hewan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Wahid itsnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap sekali bacaan basmalah kita tadi. Semoga bacaan basmalah dan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Nah, sekarang kita mulai memasuki materi kita pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tentang alat pernapasan pada hewan. Ayo, kira-kira udah ada yang tahu belum ya? Kalau kucing itu bernapas menggunakan apa? Apa? Paru-paru? Iya, betul sekali. Jadi, kucing itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Tetapi, ada juga hewan lain yang bernapas dengan alat organ khusus. Oke, kita akan membahas satu persatu tentang alat pernapasan pada hewan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, alat pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, ini nih, bunda ada video tentang cacing tanah. Kalian bisa sambil perhatiin video ini ya. Perlu kalian ketahui, cacing tanah itu tidak mempunyai organ pernapasan khusus karena cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit. Maka dari itu, kita sering menemukan cacing itu kulit permukaannya dalam keadaan yang lembab atau basah. Karena itu memudahkan si cacing untuk menghirup oksigen dari udara. Maka dari itu juga cacing itu suka banget nih di tempat-tempat yang lembab karena agar menjaga permukaan kulitnya tetap selalu basah dan berlendir. Yang kedua, alat pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, ini nih bunda ada salah satu contoh video tentang serangga atau insekta. Ini adalah lebah, tetapi masih banyak juga jenis serangga yang lainnya. Nah, yang mana perlu kita ketahui bahwa serangga atau insekta ini bernapas dengan organ pernapasan khusus yang dinamakan dengan trakea. Yang mana trakea ini artinya tabung yang memiliki banyak percabangan, disebut juga dengan trakeola. Ketiga, alat pernapasan pada ikan atau fishes. Nah, ini nih bunda ada video tentang ikan. Kalian juga bisa ya sambil merhatiin video ini. Perlu kita ketahui juga, ikan juga sama seperti makhluk hidup lainnya. Dia membutuhkan oksigen juga untuk bernafas. Tetapi dicatat ya, ikan ini mempunyai organ pernapasan khusus juga yang dinamakan dengan insang yang berbentuk seperti saringan dan lembaran tipis dan selalu berwarna merah muda. Yang keempat, alat pernapasan pada amfibi. Nah, amfibi ini perlu kita ketahui juga, amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yakni hidup juga di darat dan hidup juga di air. Nah, ini nih salah satu contoh hewan amfibi, yaitu katak. Nah, katak ini pada saat dia masih kecil, dia bernapas menggunakan insang. Tetapi sebaliknya, pada saat katak dewasa, dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang kelima, alat pernapasan pada reptil. Nah, ini nih salah satu contoh hewan reptil, yaitu buaya. Tetapi selain buaya, masih banyak lagi hewan reptil lainnya, seperti komodo, ular, biawak, kadal, dan lain-lain. Tetapi, alat pernapasan pada hewan reptil itu adalah paru-paru. Yang keenam, alat pernapasan pada burung atau aves. Nah, ini nih bunda ada video tentang burung atau aves. Nah, si burung biasanya bernapas menggunakan paru-paru, yang mana paru-parunya itu terletak di dalam rongga dada. Nah, udara ini biasanya masuk melalui hidung, lalu ke dalam pembuluh darah yang disebut juga dengan trakea. Lalu, pada saat di dalam trakea, udara ini ada sebagian yang dihembuskan ke dalam paru-paru dan sebagian lagi ada yang dihembuskan ke dalam kantong udara. Ketujuh, alat pernapasan pada mamalia. Perlu kita ketahui, mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia juga dibagi dua jenis. Yang pertama mamalia darat dan yang kedua mamalia air. Nah, ini nih salah satu contoh hewan mamalia darat adalah kuda. Dan masih banyak juga hewan mamalia darat yang lainnya seperti kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Nah, biasanya mamalia darat ini bernapas menggunakan hidung, lalu ke pangkal tenggorokan, ke batang tenggorokan, dan yang terakhir ke paru-paru. Dan yang terakhir mamalia air. Nah, ini nih contoh mamalia air. Siapa sih yang nggak tahu hewan gemes ini? Ini namanya lumba-lumba. Dan juga masih ada hewan mamalia air yang lainnya seperti ikan paus dan juga duyung. Nah, kalau hewan mamalia air ini dia bernapas dengan menggunakan hidung yang dilengkapi dengan katupnya. Oke, udah banyak banget nih materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum bunda menutup pembelajaran kita pada hari ini, bunda mau ngasih kalian pertanyaan. Yang pertama, apa sih nama alat pernapasan pada hewan mamalia darat? Dan yang kedua, apa nama alat pernapasan pada serangga atau insekta? Oke, bagi anak-anak bunda yang udah tahu, boleh langsung tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Ulang pembelajaran kita pada hari ini. Hewan juga sama seperti manusia, bernapas dengan menghirup oksigen lalu dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Tetapi yang berbeda dari manusia, hewan itu memiliki organ pernapasan khusus. Oke, pesan ICB kita pada hari ini terdapat di dalam hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Irham man fil ardi yarhamka fis sama." Artinya, sayangilah semua makhluk hidup